Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan sehat semua dan baik-baik saja. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 16 Maret 2022. 16 Maret 2022. Sekarang jam menunjukkan pukul 8 lewat 57, hampir jam 9 pagi. Di sini agak cerah tapi mendung. Aku lihat tadi di luar awannya hitam-hitam sih. Kayak hitam mendung kayak gitu. Jangan dulu deh hujan. Aku tadi cuci baju. Udah dijemur. Ya oke, aku tadi sarapan sekitar jam berapa ya? Jam setengah 7 kayak gitu, jam 7-an. Aku tadi masih makan apa itu? Oatmeal sama menunya kayak malam tadi, sama udang yang diulek sama bumbu kayak gitu. Enak banget, aku suka. Aku ini lagi nungguin abang-abang sayur, aku mau beli sayur, tapi sambil nunggu aku mau bacain untuk kalian kayak gitu, konsultasi. Lagi kerja ya atau lagi beres? Bagi yang kantor pasti kerja di kantor ya, bagi yang di rumah remaja putri atau siapapun, bapak-bapak, remaja putra atau remaja putri yang lagi di rumah, lagi aktivitas di rumah atau kerja online kayak gitu, selamat beraktivitas aja. Semoga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan semua membawa berkah kayak gitu kan, membawa berkah untuk diri kita masing-masing kayak gitu. Oke, kita mulai aja ya. Sekarang aku mau ngambil judulnya Mengusir si pengganggu. Mengusir si pengganggu. Ibu Reni yang terhormat, saya berusia 39 tahun dan suami 42 tahun. Sudah menikah 13 tahun lamanya. Kami punya toko kecil yang disukai pelanggan, tempatnya di rumah sehingga segala gerak-gerik suami bisa dipantau. Saya lulusan Fakultas Ekonomi, jadi tahulah sedikit-sedikit bahwa bertindak proaktif itu disukai pelanggan. Tak tahunya ada perempuan proaktif juga, Bu, menghujani suami dengan SMS, email, dan telepon. Ceritanya setelah toko kami mapan, suami mendapat tawaran dari pemasok untuk membantu pengembangan distribusi barang mereka. Jadilah 3 tahun ini suami bekerja kantoran. Semuanya masih berjalan normal. Suami bekerja dengan 5 orang bawahan. Semuanya laki-laki dan 1 staf admin perempuan, yaitu Dina. Kami akrab. Saya sering minta Dina mengingatkan suami untuk makan dan minum obat darah tingginya. Awal tahun ini masuk karyawan perempuan baru namanya N, inisial N. Belum kawin tetapi katanya sih sudah punya pacar yang serius. Si N ini selalu menanyakan segala hal, baik itu masalah kerjaan atau yang tidak penting pada suami. Ini saya tangkap dari bertubi-tubinya SMS bila suami sudah di rumah. Bahkan pukul 8 malam pun dia bisa-bisanya mengirim pesan. Di mana? Jengkel saya, Bu. Sudah jelas atasannya berkeluarga kan? Saya sebal kenapa suami seperti wajib menjawabnya. Selama jam kantor paling banyak email masuk dari N. Katanya dinas luar, kok bisa kirim pesan terus pada suami. Kapan bekerjanya ya, Bu?
Sebenarnya saya berada di ambang antara percaya dan tidak bahwa suami berselingkuh karena dia membebaskan saya membaca emailnya, HP juga tak dikuncinya. Saya menghapus SMS-nya karena dia malas dan saya berinteraksi dan cara berinteraksinya tak berubah. Hanya sekarang ini plus kesibukannya menjawab N. Suami memang orang pertama di divisinya, tapi bukan berarti harus ditelepon atau di SMS terus kan, Bu? Lagi pula karyawan yang lain biasa saja. Kesal sekali melihatnya, Bu. Belum lagi hari libur, masih juga dia mengontak suami. Saya sudah minta suami untuk memberitahu agar tidak merusak hubungan kerja dan tidak selalu menghubungi suami. Terutama pada hari libur. Suami menyampaikan pada N, dia minta maaf, tapi besoknya tetap rutin menghubungi suami. Kesal dan panas hati saya. Saya SMS N dan memberitahu untuk tidak selalu menghubungi suami dan memperlakukannya sesuai dengan posisinya yang sudah beristri. Dia malah membawa masalah itu ke rapat. Suami pun mengakui SMS itu dari istrinya. Saya sampai dicap sebagai istri pencemburu. Padahal saya tak punya masalah dengan Dina. Suami meyakinkan kalau antara dia dan N tidak ada hubungan apa-apa. Tapi bagaimana kalau suami berniat baik menjaga kepercayaan yang saya berikan, tapi wanitanya tak punya malu dan gigih? Saya terganggu, Bu. Mohon saran bagaimana membuat suami sepakat bahwa perempuan ini berpotensi jadi pengganggu rumah tangga kami. Dina juga sudah sebal melihat gaya N yang menurutnya agresif. Saya sakit hati sendiri karena setiap dia menghubungi suami dan komplain, pasti ribut dengan suami. Suami pernah berniat keluar dari pekerjaannya, tapi saya larang karena menurut saya itu bukan penyelesaian. Saya ingin intensitas SMS, telepon, dan email dikurangi. Yang wajar-wajar sajalah. Itu saja kok. Saya sadar bahwa suasana tidak nyaman yang selalu tercetus karena kesebelan saya pada N bisa berakibat buruk. Tapi saya kan tak perlu membohongi diri bahwa saya amat terganggu oleh ulah perempuan itu. Apakah menurut ibu saya harus mendatangi perempuan itu dan bicara baik-baik bahwa dia mengganggu ketentraman kami? Mungkin dengan cara ini dia akan malu dan mengubah kelakuannya itu. Bantu saya ya, Bu. Terima kasih. Rina di Jakarta Selatan. Oke, apa jawaban dari Ibu Reninya? Dear Ibu Rina, perempuan sejenis ini hanya akan membuat Anda sakit hati kalau Anda datangi. Karena ia punya seperangkat pemahaman tentang baik buruk, pantas tidak, dan yang berbeda dengan lazimnya perempuan. Biasanya buat perempuan pemburu berjenis ini, ukuran yang ia pakai hanyalah sebatas apa yang menyenangkan dan menguntungkan dirinya saja. Orang lain, masa bodoh ah. Penilaian lingkungan memangnya perlu dipikirkan. Ini karena dia memang tak punya kepekaan seperti yang dimiliki perempuan baik-baik seperti Anda. Maka pertumbuhan rasa malu dan kepedulian pada orang lain juga kalah pesat dengan tumbuhnya keinginan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Bagaimanapun cara mendapatkannya, maka dia akan melakukannya tanpa mempertimbangkan perasaan orang. Jadi saya tidak sarankan Anda datangi N karena kecil harapan saya Anda akan memperoleh sambutan yang positif darinya. Alih-alih malu dan respek pada Anda, bisa jadi dia akan dengan ketus mengatakan, wah, selera saya sih mah tinggi. Jaga saja suamimu baik-baik. Saya tidak ada keinginan untuk menjalin affair dengan suami ibu. Masih sebel kan? Makin sebel kan, Bu? Jadinya akan tetapi jalan pikiran Anda memang sangat lazim terjadi pada perempuan yang merasa dikhianati suaminya. Bahkan seseorang yang saya kenal merasa sangat marah karena dibohongi sekian lama oleh suaminya.
membuntuti sang suami yang mengadakan pertemuan dengan kekasih gelapnya. Dan tepat di saat keduanya berdampingan membawa baki makanan mereka, ditamparnya perempuan itu hingga makanannya berantakan. Tentu saja food court itu gempar karena si selingkuhan ternyata malah lebih galak dan memaki-maki ibu itu. Sementara sang suami malah tidak beringsut dari selingkuhannya. Sakit benar membayangkan perasaan ibu itu, bukan? Nah, dalam banyak kasus yang datang ke saya ya Bu, si selingkuhan hampir tak pernah bisa disadarkan atau diketuk hati nuraninya. Jangan-jangan memang tak punya hati nurani ya. Tetapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu yang harus menjadi dasar keyakinan kita ya Bu Rina. Maka yang tersisa dalam urusan segitiga ini adalah Anda dan suami, bukan? Seperti pengakuan Anda, tak ada bukti pendukung bahwa suami menyembunyikan apa-apa karena ia bersikukuh tidak berselingkuh. Maka Anda khawatir ambang batas ini yang akan terlampaui karena gencarnya si perempuan. Apakah benar suami tak berselingkuh? Saya juga tak berani menjamin bahwa keterbukaan suami yang memberi Anda keleluasaan mengakses semua alat komunikasinya adalah jaminan bahwa ia tak berselingkuh. Jangan lupa ya Bu, melakukan perbuatan terlarang secara terbuka di hadapan lebih banyak orang biasanya malah membuatnya sukar ditengarai atau diprediksi atau dicurigai karena terkesan wajar-wajar saja, bukan? Kalau selalu sembunyi-sembunyi malah mudah menumbuhkan kecurigaan. Sementara musuh yang bersembunyi di tempat terbuka adalah musuh yang paling susah dikenali. Maka tetap berhati-hati ya Bu, berhati-hati. Karena Anda punya usaha, bagaimana kalau Anda juga sibukkan suami agar lebih banyak terlibat di toko yang Anda kelola sendirian itu? Logikanya makin banyak yang harus ia pikirkan, makin sedikit waktu untuk meladeni kekenasan stafnya itu. Tetapi kali ini kemasannya bukanlah karena Anda curiga padanya, melainkan karena ia memang hebat sehingga dibutuhkan oleh istrinya. Tak ada laki-laki yang tak senang bila ia merasa bahwa ia dibutuhkan oleh istrinya. Percaya deh Bu. Celah yang juga bisa Anda manfaatkan sebenarnya adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan suami. Itu saja. Tekan dulu rasa sebal Anda dan manfaatkan setiap kesempatan bersamanya untuk membuat suami melihat, merasakan, dan kemudian yakin bahwa Anda tidak layak dipertukarkan dengan perempuan macam apapun, apalagi yang modelnya seperti N itu. Tunjukkan bahwa Anda sangat sayang padanya, perhatikan semua kebutuhannya, mesralah kapan saja Anda bisa melakukannya, dan lakukan hal-hal yang membuatnya merasa nyaman. Ini semua dilengkapi dengan tidak usah menyebut N saat Anda berduaan. Berhenti menghujatnya, tetapi tetap waspadai langkah dan isi pesan yang ia kirim ke suami. Kalau sudah beranjak ke kalimat sejenis, sudah makan? Atau sweet dream of me ya, atau I miss you. Nah, ini yang harus disikapi dengan cara lain. Tetapi semoga tidak akan terjadi pada suami Anda ya. Karena ketika suami merasa makin nyaman dengan Anda, lalu Anda juga tidak menyudutkannya, mencurigainya, dan tidak menjelek-jelekan orang lain, kualitas positif Anda akan menguat, bukan? Tetaplah membina hubungan baik dengan Dina. Bila memungkinkan datang sesekali ke kantor dan bergaul dengan para karyawan yang ada, minus si Ann. Dengan demikian mereka jadi tahu seperti apa sebenarnya Anda sehingga mereka juga bisa lebih tepat menilai situasi. Bila Ann makin merasa bahwa ia dikepung orang-orang yang makin tahu kualitasnya sebagai pengganggu agresif, mudah-mudahan dia tidak betah. Ayo Bu, jangan melampiaskan kekesalan pada suami. Justru Anda harus membuat suami makin nyaman berada bersama Anda ya.
Pertahankan kebahagiaan keluarga Anda. Mudah-mudahan ini semua akan membuahkan sebuah kesadaran pada suami bahwa pola interaksi si N memang harus diubah dan tak berguna untuk dipertahankan sebagai bawahan. Salam hangat. Oke, udah selesai. Aku masih nunggu abang-abang sayur. Kayaknya bibi-bibi sayur yang langgananku yang pagi-pagi itu nggak pernah jualan lagi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Itu bunyinya, itu mungkin abang-abang sayur. Oke, God bless you. Aku mau beli sayur dulu dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Love you, bye bye, have a nice day.